Bagaimana hukum kotoran hewan darat? Apakah najis? Nah, berarti yang dimaksud ini hewan darat adalah hewan yang hidup di darat. Nah, karena ada hewan yang hidup di air. Ada juga hewan yang hidup di udara, tetapi pasti mendarat. Nah, jadi yang di udara insya Allah masuk dalam pertanyaan ini. Nah, hukumnya kotoran, baik itu kencingnya maupun kotorannya, ya, adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika hewan tersebut boleh untuk dimakan. Nah, seperti hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang boleh untuk diburu. Sapi, kerbau, kambing, ya, ayam, ya, bebek, ya, kemudian angsa, kuda, nah, atau hewan-hewan yang boleh untuk diburu, rusa, kancil, nah, arnab, kelinci, ya, dan yang semisalnya, ataupun burung-burung. Nah, maka hukum kotorannya adalah suci, tidak najis. Kullu ma yu'kalu lahmuhu farawthuhu wa bauluhu tahir. Segala hewan yang boleh dan halal untuk dimakan, maka kencingnya maupun kotorannya hukumnya apa? Suci. Nah, dalilnya apa? Nabi SAW pernah ditanya, apakah boleh untuk sholat di kandang kambing? Nabi mengatakan, "Shollu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Dan beliau tidak memerintahkan untuk membersihkan dulu, hati-hati dari kotorannya, jangan sampai menempel, dan padahal namanya kandang kambing ya pasti di situ ada kotorannya, tempat dia kencing, tempat dia tidur, tempat dia mengeluarkan kotoran di situ semua. Kata Nabi SAW, tidak apa-apa salat di kandang kambing. Bahkan Nabi SAW tatkala didatangi oleh sebagian al-a'rab, kisahnya Uraniyun, orang-orang yang datang dari pedalaman, ya, kemudian datang kepada Nabi SAW dalam keadaan seperti orang mabuk karena mereka sakit. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi, ya, unta-unta sedekah yang menjadi sedekahnya kaum muslimin, unta-unta zakat dan lain sebagainya, diurus oleh pemerintah. Ada kandangnya dan lain sebagainya, diurus, diberi makan. Maka mereka diminta oleh Nabi SAW, dibantu oleh Nabi supaya datang ke situ, wa an yashrabu min albaniha wa abwaliha, dan supaya mereka minum dari susu unta tersebut dan kencing unta tersebut. Nah, kira-kira kalau kencing unta itu najis, masuk akal tidak Nabi SAW akan memerintahkan mereka untuk meminum dari kencing unta itu? Nah, karena itu adalah obat, kata Nabi SAW. Nah, maka ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa, ya, tetapi bukan berarti kalau kencingnya ayam atau kencingnya kambing, ya, itu juga mengandung obat. Enggak, ya, jangan salah. Ini khusus apa? Kencingnya unta. Tapi kalau ditanya najis atau tidak, semuanya tidak najis. Nah, karena apa? Dalam kaidah kullu najisin haramun wa laisa kullu haramin najisun wa laisa kullu haramin najisan. Setiap sesuatu yang najis itu pasti haram, tidak boleh untuk dimakan. Tetapi tidak setiap yang haram itu najis. Nah, ya, tidak setiap yang haram itu najis. Contohnya al-khamr, menurut pendapat yang kuat, itu tidak najis. Nah, jadi ini, ya, hukum hewan darat kalau yang boleh dimakan, halal untuk dimakan, maka kotorannya suci. Tapi bukan berarti kalau antum mau sholat ke masjid terus kena kotoran sapi nggak dibersihkan. Kasihan yang di samping antum. Bahkan satu masjid bisa pingsan.
Nah, kalau seandainya seseorang yang makan bawang merah atau bawang putih saja oleh Nabi tidak boleh mendatangi masjid karena akan mengganggu jamaah masjid dan mengganggu para malaikat yang ikut sholat di masjid, apalagi kotoran. Nah, ya, jangan mentang-mentang oh ini suci kok, dia sudah dapat ilmu dan jawaban dari ustadz. Nah, wah kena kotoran apa? Sapi, sudah dia nggak bersihkan, jangan, nggak boleh. Nah, ya sholatnya sah. Kalau dia sholat di rumah, terserah saja. Tapi ya tetap dibersihkan. Nah, adapun hewan-hewan yang tidak boleh dan tidak halal untuk dimakan, maka kotorannya najis. Nah, barakallahu fikum. Ya, jual beli kotoran boleh, karena itu, nah bukan perkara yang najis. Nah, seperti sering dipakai untuk pupuk. Yang jadi masalah itu kalau kotoran binatang yang haram untuk dimakan. Berarti kan najis. Nah, lalu apa hukum untuk menjual belikannya? Ya jangan. Nah, barakallahu